Kelurahan Kalibatu tidak tercantum di peta baru. Setelah pemekaran dan perampingan administratif, nama itu menghilang dari surat kabar, tapi tetap hidup di kepala mereka yang pernah mencicipi jagung rebus gratis saat paceklik panjang tahun 1965. Dan di pusat semua itu, berdirilah Bu Marni, kepala kelurahan perempuan pertama di wilayah itu. Marni bukan tokoh besar. Ia tak pernah muncul di arsip partai atau headline surat kabar. Tapi ia dikenal oleh ibu-ibu penjual sayur, oleh kuli panggul, oleh anak-anak kecil yang menggantungkan sandal di pagar kelurahan. Ia datang bukan dari jalur politik, tapi dari lini dapur. Dulu guru TK, lalu sekretaris kelurahan, lalu dipilih diam-diam saat lurah sebelumnya menghilang tanpa kabar. Tahun 1965 membawa kabut, bukan hanya karena asap hutan, tapi karena berita saling tabrak dari radio, koran, dan mulut ke mulut. Di Jakarta, banyak kata baru muncul: kontra-revolusioner, infiltrasi, simpatisan. Di Kalibatu, yang muncul adalah antrean panjang di depan lumbung desa dan bisikan tentang anak-anak yang berhenti tumbuh. Distribusi pangan mulai diatur lewat kartu. Pemerintah pusat mengirim jatah beras, minyak, dan sabun berdasarkan laporan resmi, jumlah kepala keluarga, dan tingkat darurat. Tapi ada satu hal yang tidak boleh tercatat, bahwa banyak warga yang hilang atau dicurigai, dianggap terlibat tanpa pembelaan. Dan jika nama mereka muncul di daftar bantuan, bantuan itu tak jadi turun. Bu Marni tahu itu. Ia membaca isyarat dari surat edaran, dari bahasa tubuh petugas distrik, dari kata-kata yang tak pernah ditulis, tapi dimengerti. Maka, ia mulai menulis ulang daftar, menyisipkan nama-nama yang sudah dicoret, mengganti nama belakang, memindahkan umur, menghapus label pekerjaan yang mencurigakan. Pak Sarman, tukang jamu yang dulu ikut rapat tani, kini jadi buruh kebun musiman. Mbak Nur, janda guru yang adiknya dibawa malam hari, jadi istri pensiunan polisi. Anak-anak yang orang tuanya hilang, ditulis sebagai anak asuh kelurahan. Semuanya dikerjakan dengan mesin ketik yang bunyinya lebih keras daripada bunyi perintah. Petugas dari kecamatan datang sebulan sekali. Mereka tidak curiga. Data rapi, tanda tangan lengkap, stempel asli. Tapi Bu Marni menyimpan 2 buku catatan. Satu untuk dikirim, satu untuk disimpan. Di buku yang disimpan, semua tertulis apa adanya. Siapa yang lapar, siapa yang dibungkam, siapa yang masih menyimpan sisa nasi dalam bungkus surat kabar lama. Setiap malam, ia mencocokkan data itu dengan stok gudang. Ia panggil warga satu-satu, kadang lewat anak-anak. Tak ada suara, tak ada spanduk, tapi beras tetap mengalir, minyak tetap dibagi. Di tengah keheningan politik, ia membangun jaringan sunyi, bukan untuk melawan negara, tapi untuk menyelamatkan orang-orang yang dihapus diam-diam. Satu hari, seorang petugas distrik baru datang, namanya Sofwan, muda, lulusan akademi, membawa clipboard dan berbicara dengan kata-kata seperti efisiensi distribusi. Ia curiga, menghitung jumlah karung, menanyai warga secara acak. Bu Marni tak gentar. Ia undang Sofwan makan siang. Di dapur, ia keluarkan catatan resmi dan menyimpannya di meja. Sofwan tak menemukan celah. Tapi sebelum pulang, ia bertanya, "Bu Marni, kenapa ibu hafal semua nama anak-anak di gang sempit itu?" Marni menyerum, "Karena kelurahan ini bukan angka, ini perut. Kalau saya salah hitung, ada yang pingsan di sekolah." Sofwan terdiam, lalu pamit tanpa bicara banyak lagi. Bu Marni terus bekerja sampai tahun 1968, ketika posisinya digantikan oleh lelaki muda yang lebih disukai oleh kepala camat baru. Ia tidak marah, ia hanya meminta satu hal, agar lemari arsipnya tidak dibongkar. Isinya bukan rahasia, hanya daftar orang-orang biasa yang tak ingin diingat sejarah, tapi tidak layak dilupakan begitu saja. Beberapa tahun kemudian, krisis pangan terjadi lagi. Kelurahan Kalibatu sudah berubah nama, tapi orang-orang yang dulu menerima bantuan diam-diam kini jadi pedagang, guru, atau tukang kayu.
Mereka tahu bagaimana membagi satu karung jadi 10 piring, dan mereka mengajarkan anak-anaknya bahwa kadang kebenaran tidak dicetak di kertas resmi. Bu Marni meninggal tahun 1982. Di pemakamannya tidak ada pejabat hadir, tapi ada puluhan warga membawa sisa kartu bansos mereka yang warnanya sudah pudar, tapi masih ada cap kelurahan dan tanda tangan perempuan yang tulisannya miring ke kiri. Mereka tidak tahu itu palsu. Mereka tidak tahu itu siasat. Yang mereka tahu itu menyelamatkan mereka. Rumah peninggalannya kini jadi toko kelontong. Tapi di laci belakang, pemiliknya masih menyimpan mesin ketik tua dan buku besar bergaris. Kadang anak sekolah datang menanyakan sejarah lokal. Mereka heran kenapa Kalibatu tidak ada di buku sejarah. Tapi pemilik toko hanya bilang, yang bikin sejarah belum tentu tercatat. Yang tercatat belum tentu menyelamatkan.